Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang modul 8 tentang pendapatan dan beban. Di sini dengan saya sendiri Iwan Sani dan beberapa rekan-rekan saya yaitu Farhan Dewi Rizky, Nabila Alithia Fasya, dan Sufatul Ulia. Next, saya akan membacakan tugas auditnya. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian kebenaran dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapi kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang akan terkait dengan pemeriksaan modul ini. Next. Selanjutnya, sebelum saya jelaskan mengenai proses audit dan kerja yang terkait pada modul ini, berikut ada kuesioner yang sudah dibuat oleh PT Sugus. Yang pertama, di sini apabila terdapat Departemen SDM Hukum Resort atau Development HRD, apakah semua penerimaan pegawai perubahan gaji dan pemberhentian melalui bagian ini? Nah, ini kita beri tanda centang karena sesuai dengan ini pertanyaan. Terus selanjutnya, apakah dibuat arsip karyawan dengan lengkap? Ini kita diberi tanda centang, iya. Terus yang kedua, apabila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat dan jelas proses pada butir 1 di atas. Ini kita beri tanda centang di TR karena tidak relevan. Mutasi karyawan apakah diperlukan otorisasi dari pejabat tertentu di atas. Sama perekrutan karyawan. Ini kita beri tanda centang. Perubahan skala gaji ini juga kita beri tanda centang di iya. Yang B, mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji atau upah. Ini kita juga beri tanda centang di iya. Yang keempat, catatan waktu time records. Apakah yang A, catatan waktu digunakan dengan ini kita beri tanda centang di iya. Yang nomor 1, bila ya, apakah catatan time clock ini cukup diawasi? Ini kita beri tanda centang di iya. Terus yang kedua, bila tidak, apakah catatan waktu cukup terbina dengan baik? Ini kita beri tanda centang di TR karena tidak relevan. Terus jelaskan B. Yang nomor 5, catatan waktu dilindungi untuk mencegah perubahan. Ini kita beri tanda centang di bagian iya. Terus, bila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja, apakah terdapat catatan hasil kerja dan diawasi? Ini juga kita beri tanda centang di bagian iya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Supatul. Ya, selanjutnya ada ICQ. Yang B itu cocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. Ini diberi centang ya. Dan yang keenam ada persiapan gaji atau upah. Apakah total jam kerja sesuai pegawai disetujui oleh staf tertentu. Ini di checklist juga di kolom ya. Yang B, lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang. Untuk selanjutnya juga di checklist ya, jika sesuai dengan PT Sugus. Dan diberi checklist pada tidak jika tidak relevan. Selanjutnya, bisa di next, Bill. Nah, yang ini, untuk setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan persiapan atau gaji upah. Ini tidak relevan karena dia tidak dilakukan oleh PT Sugus. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyiapkan cek. Ini juga tidak relevan. Dan di bawahnya juga untuk 4, 5 itu juga tidak relevan. Nah, untuk ICQ ini digunakan auditor untuk mendeteksi kelemahan atau kekuatan sistem pengendalian yang diteliti. ICQ ini disusun berdasarkan hasil observasi, analisis, dan pengujian dokumen pada PT Sugus. Jadi untuk jawabannya yang kebanyakan ya, ini adalah dapat mengindikasikan kekuatan sistem pengendalian tersebut. Next.
Nah, di sini ada lanjutannya lagi, diperhitungkan tanda tangan pengembalian uang pada paycheck yang dikembalikan tersebut. Diberi tanda tidak relevan. Apabila pembayaran dilakukan dengan pemindah bukuan ke rekening bank pegawai, apakah satu perintah pemindah bukuan tersebut ditandatangani oleh orang yang terpisah dari yang mempersiapkan daftar gaji atau upah? Ini diberi tanda tidak relevan. Untuk yang B, C-nya juga diberi tanda tidak relevan. Yang kedua juga untuk pertanyaan, itu diberi tanda tidak relevan. Yang kedelapan, apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kelalaian atas pengurangan yang harus dilakukan atas gaji atau upah? Ini diberi tanda ya, dan yang kesembilan juga diberi tanda ya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Nabila. Kemudian ini adalah kesimpulan dari ICQ atau Internal Control Questionnaire-nya. Menurut kami kesimpulannya itu penilaiannya baik karena mayoritas dijawab dengan jawaban ya. Kemudian tujuan audit pendapatan dan beban untuk meyakinkan bahwa semua beban perusahaan telah dibukukan dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Kemudian beban yang dicatat merupakan beban perusahaan yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta telah dihitung dengan tepat. Kemudian ketepatan dalam klasifikasi menurut kelompok atau jenis bahannya dan juga dalam hubungannya dengan usaha perusahaan. Kemudian usaha hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diberikan penjelasan yang memadai. Hal yang sama di atas juga berlaku untuk tujuan memeriksa pendapatan lain-lain perusahaan. Kemudian ini ada prosedur audit yang akan dijelaskan oleh Iwan. Oke, selanjutnya ada prosedur audit. Di sini yang pertama kita siapkan schedule utama, yang dimana prosedur audit ini terdapat di pertama kita siapkan schedule utama. Di sini kita beri indeks PL3 dan M2. Yang kedua, minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Ini kita beri indeks centang, ya. Yang ketiga, lakukan uji kewajaran atau reasonableness test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban. Ini juga kita beri tanda centang. Yang keempat, apabila ada kenaikan atau penurunan yang ditolak, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Ini tidak kita kerjakan, maka kita beri tanda straight. Selanjutnya, yang kelima, lakukan pencairan untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan. Hubungkan waktu memeriksa akun tentang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca. Melihat kontrak atau perjanjian lainnya serta minta penjelasan dari pihak manajemen. Ini juga tidak kita kerjakan atau bisa kita beri tanda straight. Selanjutnya yang keenam, yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Ini kita beri tanda centang. Selanjutnya nomor 7, perhatikan beban-beban yang seharusnya diaplikasi. Ini kita beri tanda straight. Yang ke-8, lakukan pisah batas atau cut off yang terdapat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Ini juga kita beri tanda centang. Yang ke-9, periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi. Ini kita beri tanda centang. Next. Selanjutnya yang nomor 10, masih dalam prosedur audit, yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban dan perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini juga kita beri tanda centang. Yang ke-11 juga sama, untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi kita beri tanda centang. Yang ke-12, untuk beban dan pendapatan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Ini juga kita beri tanda centang. Yang ke-13, perhatikan apakah hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntansi
telah diperoleh informasi yang memadai. Ini juga kita beri tanda centang. Yang 14, buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Ini juga kita beri tanda centang. Yang terakhir 15, tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan. Ini kita beri tanda strip. Next. Nah, selanjutnya kita masuk dalam jurnal koreksi, yang dimana jurnal koreksi ini terdapat pada buku halaman 173. Yang pertama, ada kolom nomor, kolom keterangan, dan debit kredit. Yang pertama, koreksi atas kesalahan pencatatan beban komisi penjualan yang dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Nah, di sini pada debitnya terdapat beban komisi penjualan terdapat debit 60 juta dan perjalanan dan akomodasi terdapat di kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya, koreksi untuk pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis yang dicatat pada akun perlengkapan kantor. Pada debit yaitu jamuan dan representasi sebesar 4.500.000 dan di kredit perlengkapan kantor sebesar 4.500.000. Selanjutnya, koreksi atas penjualan kardus bekas pada debit yaitu jamuan dan representasi 20 juta dan di kredit pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Selanjutnya, koreksi atas salah saji untuk transaksi pembayaran pengobatan anak kandung Bapak Wansen yang merupakan beban 2018 sebesar 100 juta, tetapi dicatat sebesar 10 juta. Nah, di sini pada debit kesejahteraan karyawan sebesar 90 juta dan kredit Bank Lopo sebesar 90 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julia. Ya, di sini selanjutnya ada indeks PL3 atau beban operasional. Indeks PL3 ini untuk formatnya bisa dilihat di halaman 125 di buku 2. Dan untuk jurnal koreksinya ini didapat dari jurnal koreksi modul 8 dan jurnal koreksi di modul-modul sebelumnya. Untuk pare di debit dan di kredit ini didapat dari nominal jurnal koreksi tersebut. Untuk per audit itu didapat dari jumlah debit, jumlah per klien ditambah debit dikurang dengan kredit itu didapat per audit 31 Desember 2018. Di sini diambil contoh misal kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan itu per kliennya 354.351.000. Jurnal koreksinya nomor 58. Untuk debitnya 90 juta, ini bisa dilihat di jurnal koreksi modul 8. 90 juta. Untuk transaksinya itu bisa dilihat di halaman 173 di buku 2, yaitu sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wensen yang merupakan beban tahun 2018. Namun dicatat di jurnalnya itu 10 juta, maka diharuskan untuk membuat jurnal koreksi sebesar 90 juta, selisih dari 100 juta ini dikurang dengan 10 juta. Untuk jurnal koreksinya itu kesejahteraan karyawan pada beban. Di sini untuk per auditnya karena kreditnya tidak ada, jadi untuk per auditnya itu adalah 354 juta yang dari per klien 31 Desember ini, ditambah dengan debit 90 juta. Karena kreditnya nggak ada, jadi kita langsung tarik aja ke per auditnya sebesar 444.351.000. Setelah itu kita buat yang namanya cross putting di sini untuk penambahan secara horizontal. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dulu untuk per kliennya itu sebesar 2.630.694. Ini dapat dari, dan habis itu kita beri tanda putting verified. Putting verified ini untuk menandakan penambahan secara vertikal.
Nah, ditarik ini, kita beri tanda footing verified. Untuk jurnal koreksinya juga sudah diberi nomor, dan juga diberi footing verified. Kreditnya juga diberi footing verified. Untuk per auditnya itu berjumlah 2.622.441.205. Dan untuk di bawahnya juga tidak lupa untuk kliennya siapa, PT Subus, schedule-nya itu beban operasional atau indeks PL3, dibuat oleh Wijaya pada tanggal 25 Januari 2019, dan diperiksa oleh nama sendiri atau kelompok masing-masing pada tanggal 12 Maret 2019, indeksnya itu PL3 untuk periode 31 Desember 2018. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nabila. Ini adalah jurnal koreksi untuk ditaruh di PL3. Jurnal koreksi ini didapatkan dari modul sebelum-sebelumnya. Kemudian indeks M2. Indeks ini adalah schedule utama dari utang pajak. Utang pajak PPh 21 per kliennya itu didapatkan dari neraca di buku 1. Halaman 15. Kemudian ini parenya itu dari perhitungan atau indeks-indeks yang terkait dengan PPh 21. Kemudian dapat per auditnya sebesar 21.290.250. Kemudian utang pajak PPh 23-nya per kliennya tidak ada, kemudian parenya itu dikredit sebesar 1.400.000, kemudian ditotalkan sehingga per auditnya mendapatkan 1.400.000. Kemudian utang pajak PPh 25 atau 29 per kliennya itu 983.066.800. Parenya ini didapatkan sebesar 297.978.841. Kemudian hasil per auditnya itu sebesar 685.087.959. Kemudian PPN keluaran per kliennya ini sebesar 17.806.503. Kemudian pare di debit sebesar 3 juta, di kreditnya sebesar 8 juta. Kemudian per auditnya ini 32.806.503. Kemudian yang per kliennya ini dijumlahkan dan diberi tanda footing, yang debitnya juga dijumlahkan sehingga perlu diberi footing, kredit juga diberikan footing, dan per audit juga. Kemudian kliennya ini PT Subus, schedule-nya ini utang pajak, dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh nama sendiri atau kelompok masing-masing. Dibuatnya ini pada tanggal 25 Januari 2019, diperiksanya pada tanggal 12 Maret 2019 untuk periode 31 Desember 2018. Kemudian ini adalah catatan pemeriksaan untuk indeks M2. Yang pertama itu PMK 244, PMK 03 2008, JOSE 53, PJ 2009 tentang imbalan jasa yang menjadi objek pasal 23 ayat 1 huruf C dikenakan PPh sebesar 2% dikali penghasilan bruto di luar PPN. Jasa akuntan yang harus dibayar PT Subus sebesar 70 juta, ini didapatkan datanya dari buku 1 halaman 43. Jurnalnya itu jasa profesional di debit sebesar 70 juta,
Kemudian PPN masukan sebesar 7 juta yang didapatkan dari 10% dikali dengan 70 juta ini pada utang pajak 20 pasal 23 dikredit sebesar 1.400.000 dan utang lain-lain dikredit sebesar 75.600.000. Ini dimasukkan pada M2 yang PPh 23. Kemudian untuk PPh 25 atau 29 perlu dilakukan penghitungan. Penghitungan ini datanya didapat dari data halaman 173. Sedangkan menurut audit ini adalah pemeriksaan yang telah kita lakukan sebelumnya atau koreksi-koreksi. Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut PT Sugus ini sebesar 4.530.030.536. Menurut auditnya ini tidak ada. Kemudian beda tetap jamuan dan representasi menurut PT Sugus ini sebesar 41.960.000. Sedangkan untuk menurut auditnya ini sebesar 32.500.600. Ini didapatkan dari PL3, perhitungan PL3. Lalu sumbangan menurut PT Sugus ini sebesar 21.500.000. Menurut audit ini sebesar 12.500.600 PL di PL3. Kemudian pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final. Ini menurut PT Sugus sebesar dikurangi sebesar 9.996.765, sedangkan menurut auditnya tidak ada. Kemudian beda temporer untuk penyusutan akuntansi ini menurut PT Sugus sebesar 564.191.800. Menurut auditnya ini sebesar 324.421.000. Ini didapatkan dari penyusutan yang telah dihitung. Untuk penyusutan fiskalnya itu menurut PT Sugus sebesar 494.766.858. Menurut auditnya ini sebesar 256.741.375. Ini didapatkan dari penyusutan. Kemudian beban sewanya sebesar 54.018.700, menurut auditnya 6.666.667, ini didapat dari PL3. Kemudian taksiran penghasilan kena pajak ini didapatkan dari penambahan jamuan dan representasi ditambah dengan sumbangan, dikurang dengan pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final, kemudian ditambah penyusutan akuntansi, dan dikurangi oleh penyusutan fiskal dan beban sewa, sehingga hasilnya dapat sekian. Kemudian beban pajak penghasilannya ini didapatkan dari 23% dikali taksiran PKP. 23% ini adalah tarif yang ditetapkan pada Undang-Undang Pajak. Kemudian pajak penghasilan dibayar di mukanya PPh 25 itu sebesar 400.094.250.000. Ini sama antara PT Sugus dan menurut auditnya. Kemudian taksiran utang pajak penghasilan ini
ini hasilnya didapatkan dari selisih beban pajak penghasilan dikurang dengan pajak penghasilan dibayar di muka pasal 25. Ini adalah penyusutan yang kita hitung yang ditaruh di perhitungan catatan pemeriksaan yang M2 tadi, yang ini. Kemudian ini adalah indeks M2.1. Ini schedule untuk mencari PPh 21. Ini sebagai contoh, karyawan Destri dengan masa kerja Januari sampai Desember, statusnya K0. Kemudian penghasilan bruto per tahun itu 180 juta, ditambah dengan THR sebesar 15 juta, hasilnya sebesar 195 juta. Ini merupakan total penghasilan brutonya. Kemudian dikurangi biaya jabatan sebesar 6 juta. Biaya jabatan ini maksimal adalah 6 juta, itu menurut Undang-Undang Pajaknya. Kemudian dikurangi BPJS sebesar 7.215.000. Kemudian jumlah penghasilan netonya itu menjadi 181.785.000. Dan PTKP-nya itu sebesar 54 juta karena status Destri ini K0. Kemudian PHKP-nya itu sebesar 127.785.000 dan PPh-nya, hitungan PPh-nya hasilnya sebesar 14.167.750. Kemudian penghasilan di bawah PTKP-nya ini 100 orang, jumlah penghasilan brutonya per tahun sebesar 329.632.400 dan jumlah THR-nya yang di bawah PTKP itu 32.517.600. Kemudian total semuanya ini, total penghasilan bruto per tahunnya 1.283.332.400 dan THR-nya 111.492.800. Ini adalah jumlah netonya dan ini jumlah PPh 21-nya. Jumlah PPh 21 yang telah disetor dari bulan Januari sampai November ini dikurangi dengan PPh 21 bulan Desember yang belum disetor. Kemudian hasilnya dapat segini. Di sini ada slide 27 yaitu indeks M2.1. Di sini ada PPh 21 Destri 5% dikali 50 juta, hasilnya itu 2.500.000. Lalu di sini ada 15% dikali 77.755.000, hasilnya itu 11.667.750. Totalnya itu ada 14.167.750. Lalu di sini ada PPh 21 Wansen. Di sini dikali 5%, 22.952, hasilnya itu ada 1.147.600. Di sini ada PPh 21 Sugeng, sama dikali 5% dikali 40.952.000, hasilnya itu 2.047.600.000. Di sini ada PPh 21 untuk Yadi, 5% dikali 50 juta, hasilnya itu 2.500.000. Lalu ada 15% dikali 2.821.000, hasilnya itu 423.150. Totalnya itu ada 2.923.150. Nah, di sini ada PPh 21 untuk Daniel, 5% dikali 20.083.000, hasilnya itu 1.450.000. Lalu di sini ada indeks M2 1.1
Di sini ada masa pajak dari Januari sampai bulan November. Di sini ada tanggal setornya, lalu jumlahnya itu sama semua 1.807.000. Totalnya itu ada 19.877. Di sini ada tanggal lapornya juga. Lalu di sini ada A2.1. Sebenarnya di sini tuh tidak ada kaitannya dengan indeks M2 1.1 karena tidak ada kaitannya juga. Lalu di slide 30 A2.2 itu ada penambahan di utang usaha. Di debit itu sebesar 990.000 dan di kredit itu sebesar 10.800.000 dan hasilnya itu total per auditnya itu 1.278.926.100.000 dan utang pajak di debit 297.918.565 dan di kreditnya itu 19.400.000. Total per auditnya itu 373.619.80.000. Lalu ada biaya yang masih harus dibayar. Di kreditnya itu ada 1.413.250. Total per auditnya itu 160.675.730.000. Lalu di sini slide 31 ada A3.1. Di sini ada penambahan di beban usaha. Di debitnya itu ada 334.614.417 dan di kreditnya itu ada 347.867.000 dan 467 rupiah. Total per auditnya itu 2.622.441.205.000. Lalu sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.